Ustadz, dia akan berubah menjadi arak. Yang aslinya dia itu apa? Jus anggur. Berubah menjadi apa? Arak. Dia berubah menjadi arak, jus anggur itu. Jus anggur halal. Biasanya kan di sini ngasih dikasih jus apa itu? Jus orange kan? Jus orange halal toh. Setelah jus orange itu menjadi homer, baru dia haram. Anda kalau bisa, Anda bisa membuat arak daripada limon apa jeruk, bisa, tidak ada masalah. Uh, Anggur juga semacam itu. Selepas dia itu menjadi jus halal, lepas jadi jus, diproses menjadi apa? Arak. Menjadi arak, najis dan haram. Anda minum haram dan kalau terkena baju Anda itu menjadi najis. Padahal kalau terkena jus anggur tidak ada masalah. Kalau baju Anda terkena jus anggur, baju Anda tidak najis, baju Anda suci dan Anda boleh sholat walaupun di baju Anda ada kotoran jus anggur. Oke. Arak itu kan jus anggur. Anda biarkan menjadi arak. Anda biarkan lagi menjadi cuka. Menjadi apa? Cuka. Loh, sekarang cuka itu kan dibuat, kok langsung dibuat, dikasih kimia, ada kilangnya membuat cuka apel. Cuka ini. Dulu cara membuat cuka tak semacam itu. Dulu cara membuat cuka adalah dengan cara diperas, dijadikan jus, dibiarkan menjadi arak, dibiarkan lagi menjadi apa? Cuka. Lah, ketika dia itu jus, suci. Ketika dia menjadi arak, najis. Balik lagi menjadi cuka, menjadi suci. Jadi di sini ada pengecualian. Arak itu bisa menjadi suci kalau dia itu berubah menjadi cuka. Kalau dia berubah menjadi cuka, dia bisa menjadi suci. Dengan syarat dibilang alladzi yadhuru minan najasati salatun, dibilang perkara-perkara yang suci dari yang bisa menjadi suci daripada yang najisul ain itu ada 3. Yang pertama adalah arak, kalau dia itu menjadi cuka dengan sendirinya. Harus dengan sendirinya. Tidak boleh ditambah-tambahi sesuatu. Tidak boleh. Jadi saya sudah memeras jus anggur. Saya tambahi kurma, saya tambahi. Untuk apa Habib? Kok Habib tambahi kurma? Saya nak buat cuka. Saya nak buat cuka. Nak buat cuka anggur kah? Iya. Oke, terus saya tambahi kurma agar proses menjadi cuka itu cepat. Biasanya dari jus anggur ke homer 1 bulan. Dari arak ke cuka 1 bulan. Tapi kalau saya beri anggur, prosesnya itu hanya 2 minggu. Jadi kalau saya beri kurma, prosesnya itu hanya dua minggu. Jadi saya beri benda-benda lain selain daripada anggur untuk mempercepat proses perubahan daripada arak menjadi cuka. Kalau saya percepat proses itu, maka cukanya tidak akan bisa suci. Dia akan tetap menjadi cuka yang mutanajis karena cukanya masih tercampur dengan arak. Tidak bisa itu. Wajildul maitati idza dubigo. Dan di antara perkara-perkara yang aslinya itu najis tapi dia itu apa? Bisa untuk menjadi suci. Ada yang namanya bangkai. Maitah itu bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah hewan yang tidak bisa disembelih kemudian mati. Apa contoh hewan yang tidak bisa disembelih? Singa. Apalagi? Beruang. Apalagi? Jerapah. Jerapah halal, tidak boleh. Jerapah halal. Kalau ada orang makan jerapah, halal. Tapi jangan curi jerapah di apa namanya? Di zoo negara. Apalagi yang tidak bisa disembelih.
Hah? Ular. Betul, ular disembelih. Kenapa? Karena hewan ini haram untuk dimakan. Setiap hewan yang haram untuk dimakan, disembelih pun tidak ada gunanya. Beruang, saya nak menyembelih beruang. Nak buat kelah celok daripada beruang. Tidak boleh, haram. Loh, tapi dah saya sembelih, Habib. Tidak perlu. Ada juga perkara apa hewan-hewan yang halal walaupun tidak disembelih. Contohnya apa? Ikan. Ikan itu halal walaupun tidak disembelih. Dulu itu ada orang barat jual apa itu namanya? Ikan yang kalengan tuh loh, tuna-tuna itu daripada barat diimport ke muslim, negara muslim. Tulisannya dzubiha halalan. Disembelih dengan cara halal. Saya cakap ikan tidak perlu disembelih. Ikan tidak perlu disembelih. La haula wala quwata illa billah. Aywa. Sekarang atau bangkai adalah matinya hewan yang tidak bisa dimakan. Walaupun disembelih, itu juga bangkai. Jadi Anda boleh mengatakan bangkai singa, bangkai buaya, betul, bangkai buaya, bangkai beruang, bangkai serigala, itu semuanya adalah bangkai. Dan hewan yang bisa dimakan mati tapi tanpa sembelih, itu juga bangkai. Contohnya kambing. Kambing mati tanpa disembelih. Contohnya Ecul tengok kambing, Masya Allah kambing ini sedap ya, tapi saya hanya nak kakinya saja, ambil kakinya. Kambingnya masih hidup tapi pincang. Kaki itu yang anta ambil Ecul, haram. Itu juga dikatakan bangkai. Kemudian kambingnya mati. Gara-gara Ecul ambil kakinya itu. Kambingnya mati tanpa disembelih. Karena disembelih itu mesti dipotong lehernya. Kambing ini juga bangkai. Begitu pula nanti ada di apa itu namanya? Di Idul Kurban ini ada orang nak jual sapi, ada orang nak jual sapi. Jual, kemudian anaknya suka dengan buntut sapi. Ekor sapi itu. Dia potong ekornya. Hanya nak buat main-main. Akhirnya sapinya dipotong ekornya mati. Sapinya bangkai. Ayahnya marah. Kamu udah bunuh sapi ini hari-hari ini harga sapi itu mahal. Akhirnya ada bangkai sapi, ada bangkai kambing, ada bangkai macan, ada bangkai serigala. Apakah tidak bisa dimanfaatkan sama sekali? Karena kalau sudah menjadi bangkai, semuanya itu najis. Bulunya najis, dagingnya najis. Bangkai tidak bisa Anda manfaatkan apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah ada bangkai, apa yang boleh saya manfaatkan daripada bangkai ini? Kata Rasulullah, kulitnya bisa Anda manfaatkan. Sekarang, Masya Allah, kulit ini, Masya Allah, boleh buat rambak. Tahu rambak ya? Tak tahu kerupuk rambak? Orang-orang Malaysia tahu kerupuk rambak? Hah? Apa? Tak tahu. Ada kerupuk daripada kulit sapi. Itu namanya rambak. Kerupuk kulit sapi. Kerupuk kulit lembu. Itu namanya rambak. Akhirnya sapi itu udah bangkai, udah mati dah. Dagingnya tidak bisa dimanfaatkan. Tapi Rasulullah mengatakan dagingnya memang tidak bisa dimanfaatkan. Tapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Macam mana caranya? Caranya kulitnya itu Anda amik semua. Anda apa kalau orang Tulungagung cakapnya dikelokopi. Apa? Dikuliti. Aywa, dikuliti. Jadi tinggal kulitnya saja. Oh sudah, sekarang bangkainya sudah tidak ada apa-apa, tinggal kulitnya saja. Kulitnya ini masih najis. Kulitnya ini harus didabek.
atau dikatakan disamak. Di apa namanya? Disamak. Bagaimana cara disamak itu? Cara disamak itu kulitnya itu kan masih banyak lemak-lemaknya. Lemak-lemaknya itu dibuang semua. Bulu-bulunya juga mesti dibuang. Bulu-bulunya itu dibuang. Kemudian dicuci, apa namanya itu disikat atau dicuci, dibersihkan. Lemak-lemaknya dibersihkan dengan sesuatu yang pedas. Walaupun itu yang najis, tidak ada masalah. Ada sesuatu pedas yang najis, dikatakan apa? Contohnya telek burung, tai burung merpati, itu pedas. Saya tidak pernah coba. Tapi katanya fuqaha, katanya ulama-ulama ahli fikih itu, dzarkut tuyur itu perkara sesuatu yang pedas. Jadi ecol membersihkan kulit sapi itu dengan tai burung. Kemudian semua lemak-lemaknya itu dihilangkan, dibersihkan, dihilangkan, bulu-bulunya juga dihilangkan. Tinggal macam kertas macam ini. Ini sekarang halal. Ini sekarang suci. Yang tadi itu daripada kulit bangkai, sekarang menjadi apa? Suci. Sekarang itu menjadi suci. Lah masalahnya, itu kalau di kulit lembu dan kulit kambing iya. Lah kalau Anda jumpa macan, bangkai macan, loh yang berharga daripada bangkai macan itu kan bukan kulitnya kan, tapi kan bulunya toh. Yang berharga kan bulunya. Lah kalau di dalam mazhab Syafi'i bulu-bulu itu kena dibuang semua. Akhirnya apakah ada harga kulit macan itu? Tidak ada harganya. Yang mahal daripada macan kan selain kulitnya ya, bulunya. Karena itu ketika kami itu di Tarim itu, di kelas kami itu ada satu orang daripada mazhabnya itu mazhab Imam Malik. Mazhab Malik itu di Maghrib Arabis itu. Di mazhab Imam Malik itu kalau mensamak tidak perlu menghilangkan bulunya, karena menghilangkan lemak-lemaknya saja. Katanya itu, wah kalau di mazhab Syafi'i bulu-bulunya pun kena dihilangkan, ya raja-raja tak ada yang mazhab Syafi'i, semuanya mazhab Maliki. Karena raja kan pasti kan nak apa? Nak bulu-bulunya kan, bulu beruang, bulu macan, bulu singa. Yang mahal kan bulunya, bukan yang mahal itu kulitnya. Di mazhab Syafi'i Anda membersihkan agar sampai kulit itu macam jadi semacam ini. Bersih, tidak ada masalah apa-apa. Akhirnya kulit yang Anda bersihkan itu yang aslinya daripada menjadi makanan sekarang menjadi pakaian. Karena zaman dahulu kulit bisa digunakan untuk kasut, kulit bisa digunakan untuk bag. Sekarang ada tas kulit ular. Itu tak boleh itu. Itu apa? Tak boleh, kecuali sudah semua sisik-sisiknya dibuang semua. Lah kalau saya sekarang jumpa bangkai babi ya Habib. Saya bangkainya anak saya hilangkan, tapi kulitnya anak saya samak, tidak boleh. Anjing dan babi tidak bisa untuk disamak. Kenapa? Karena anjing dan babi itu jangankan matinya, hidupnya saja najis. Anda sentuh anjing, najis. Anda sentuh babi juga najis. Hidupnya saja najis, apalagi matinya. Berbeda dengan kambing. Berbeda dengan singa. Singa, Anda sentuh singa tidak najis. Anda sentuh ular tidak najis. Ketika hidup ya. Setelah mati menjadi najis. Berbeda dengan anjing dan babi. Anjing dan babi walaupun dia sudah mati, Anda nak samak anjing dan babi tidak bisa untuk menjadi suci. Jadi kalau tiba-tiba Ecol beli tas kulit anjing, tidak boleh itu. Tas kulit babi tidak boleh. Itu semuanya najasatun mughalladzah. Dan kulit yang dia itu sudah disamak, yang sebelum disamak itu makanan, setelah disamak menjadi
pakaian. Karena kulit yang sudah disamak boleh menjadi bag, boleh menjadi pakaian, boleh menjadi kasut, dan boleh untuk menjadi tempat daripada air. Itulah yang namanya dabek, menyamak dengan sesuatu yang pedas walaupun dia itu mutanajis atau najis. Bagaimana cara kita mengetahui apa yang kita lakukan daripada samak itu benar? Caranya lepas Anda samak, coba masukkan ke air. Kalau lepas Anda masukkan ke air, Anda apa? Anda ambil lagi, tunggu beberapa saat, bau apa tidak, busuk apa tidak. Kalau masih busuk, maknanya samak Anda kurang best. Lemak-lemaknya masih tersisa. Kalau lemak-lemaknya sudah habis, Anda letakkan air pun dia tidak akan busuk. Samaknya sampai benar-benar sempurna, sekiranya diletakkan di air, dia tidak akan busuk. Baru pada saat itu kulit bangkai yang aslinya dia itu najis setelah disamak menjadi tidak najis. Adapun yang ketiga daripada yang bisa untuk menjadi suci, wa masoro hayawan, insya Allah kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam majlis-majlis taklim semacam ini, diberikan kefahaman di dalam agama, diberikan kefahaman di dalam ilmu fikih, diberikan kefahaman di dalam ilmu-ilmu yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang husnul khotimah, diberikan umur panjang, kesehatan, rizki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa taj'al fina wala minna syakiyan wala mahruma. Allahumma la tad'alana dzamban illa ghafartah wala syakiyan illa as'atah wala dhaliman illa hadaitah wala matluman illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bil alamin. Maliki yaumiddin.